Shalom bagi kita semua. Sebelum kita memulai berbagi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita hati kita bersama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kembalikan bagi nama Tuhan yang Bapa yang maha tinggi, buat segala kebaikan-Mu yang masih tercurah bagi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa firman Tuhan, firman-Mu akan diberitakan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan setiap kali berucap dan Tuhan dapat benar-benar Tuhan untuk kehidupan kami. Berkat hamba-Mu Tuhan yang menyatakan firman, biarlah Tuhan kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi pelaku dan satu sekali dalam kehidupan kita adalah kami segala kejahat Tuhan lepas Tuhan kami dan dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kabar saudara-saudari sekalian kabar yang baik. Firman Tuhan yang dapat kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik 14 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segalanya yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada saat ini, betapa indahnya ayat firman Tuhan yang menjadi buat kita pada saat ini, yaitu adanya keistimewaan dari orang-orang yang teguh beriman kepada Tuhan. Meskipun sekalipun dia di dalam kesesatan, dalam pergumulan, tetapi tetap dimampukan untuk memuji nama Tuhan dan senantiasa bersyukur atas kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yaitu Minggu Jubilate mengajak kita untuk bersorak-sorak memuji nama Tuhan, dan semua ini kita lakukan di tengah-tengah situasi sesulit apapun. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai manusia yang tidak sempurna pasti mengalami kesulitan, mengalami pergumulan di dalam hidup kita. Maka dari ini kita diajak untuk bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Sekalipun kau di dalam kesesatan, sekalipun saudari merasakan pergumulan yang begitu hebat, sehingga saudari merasa tidak akan mampu untuk menyelesaikan, tetapi percayalah, segala bumi, langit bersorak memuji nama Tuhan. Segala bumi, pohon-pohon, bebatuan pun memuji nama Tuhan. Sekalipun dia diterpa segala hujan, badai, tetapi mereka tetap bersorak-sorak. Begitu juga dengan hamba Tuhan. Marilah kita berserah, mari kita bersorak memuji nama Tuhan untuk segala pergumulan yang kita hadapi. Teks khotbah yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36 ini sungguh menarik, di mana di satu sisi memperlihatkan puji-pujian bangsa Israel yang dahulu, di mana dia meminta Asaf dan saudara-saudaranya untuk menjanjikan syukur bagi Allah. Dan juga janjian syukur ini berisikan permohonan untuk diselamatkan oleh Allah. Begitu juga dengan kita. Sekalipun kita mengalami hal buruk dalam kehidupan kita merasa terpukul, jangan lupa untuk minta permohonan kepada Allah. Di mana melalui teks ini kita diajak untuk belajar dari bangsa Israel, di mana kala itu mereka bersorak-sorak memuji nama Tuhan karena berhasil membawa tabut perjanjian dari rumah Obed yang diberkati di Yerusalem. Dapat kita lihat dari 1 Tawarik 13 dan 15. Mereka menjadi bangsa yang diberkati sebab Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Banyak sekali di antara kita, saudara-saudari,
Ketika kita sudah merasa puas dengan hasil yang kita capai, kita lupa untuk memuji nama Tuhan. Tetapi coba bayangkan, jika kita berada di hal yang paling terendah, di posisi kita yang paling buruk, kenapa kita selalu mengingat nama Tuhan? Tetapi marilah belajar bahwa di dalam kesesakan, di dalam hal kecil sekalipun, bagaimana hidup kita seakan-akan dipijak oleh siapapun. Tetapi ingat, Tuhan akan meninggikan kita, Tuhan akan mengangkat kita, sebab Allah kita undang hadir dalam tengah-tengah kita. Dalam kisah Israel, bangsa Israel di kala itu, isi pujian-pujian mereka adalah memuji nama Tuhan, memuji kebesaran Allah, penyertaan di dalam perjalanan mereka, dalam menaikkan mereka untuk bangkit dari kelemahan, bangkit dari pergumulan. Begitu dengan kita juga, teman-teman dan saudara-saudari. Marilah kita mengenal Allah untuk memperbaiki jalan hidup kita. Terkadang jika kita mengalami hal yang buruk, kita merasa Allah itu tidak adil. Tetapi kita salah dalam posisi itu. Allah itu adil bagi kita. Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada hambanya jika dia tidak menyertai. Tetapi biarlah kamu diuji, biarlah kita diselidiki Tuhan, biar Tuhan itu tidak lepas tangan dari kita. Tetapi jika kita diuji oleh Tuhan dengan satu pergumulan, katakanlah, Tuhan, aku tahu Kau ada di tengah-tengahku. Aku tahu Tuhan, Engkau mengujiku karena Engkau menyayangiku. Begitu Tuhan. Jadi alasan kita untuk bersyukur ditegaskan dalam kitab ayat 33 sampai 34. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Dan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya baik. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita memperhatikan pepohonan, jika datang angin mereka akan bersenandung, bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan. Begitu juga dengan batu. Sebenarnya mereka hanya karena kita tidak memahami bahasa mereka, mereka juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi dari sini kita diajak untuk belajar dari keberanian bangsa Israel, yakni berani meminta kepada Allah untuk diselamatkan, supaya kita bisa memuji nama Tuhan yang kudus. Marilah meminta pengharapan kepada Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih, untuk kita yang berada di tengah-tengah pandemi saat ini, di tengah-tengah perjuangan kita melawan COVID-19 ini, di tengah kesulitan hidup kita akibat pandemi ini, rasa sakit karena virus, sangat penting bagi kita kembali mengenai dua hal yang di atas tadi. Yang pertama, marilah memuji nama Tuhan atas banyak hal yang selama ini sudah Dia perbuat bagi kita secara individu, keluarga, dan lingkungan kita. Kita ketahui Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Untuk perjuangan kita, Tuhan ada di kehidupan kita. Maka jangan lupa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara-saudara tergerak hati, mari saudara-saudara buka hatimu agar Tuhan masuk ke dalam hati kita. Marilah kita memuji nama Tuhan. Janganlah kau mengikuti keinginan dari dunia, tetapi lawanlah segala keinginanmu yang terpengaruh kepada dunia, maka berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan dalam keyakinan dan keteguhan, sampaikanlah kepada Tuhan segala yang kita butuhkan dalam menghadapi ragam kesulitan, dalam keyakinan meminta, sebagaimana kita diselamatkan seperti bangsa Israel terdahulu itu. Demikian juga Tuhan menyelamatkan kita dari maraknya COVID yang sekarang ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita terpuruk sekalipun. Biarlah Tuhan menguji kita sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Biarlah kini pun kita diselamatkan dari ketakutan, kekhawatiran di masa pandemi ini. Di dalam keyakinan pada Dia, kita juga meminta supaya dalam perlawanan kita terhadap COVID-19 ini, kita dikumpulkan kembali agar kita menjadi satu, tidak terpecah-pecah, memiliki pikiran dan langkah yang sama sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Dikatakan dalam ayat ini adalah
Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian. Dikatakan di sini adalah kumpulkanlah dan lepaskanlah kami. Sama dengan ini kita dikumpulkan kembali agar kita menjadi satu, tidak terpecah-pecah. Maka memulailah memikirkan hal-hal yang baru, jangan menoleh ke belakang tapi lihatlah ke depan. Bagaimana perjuangan Tuhan kepada kita menyelamatkan kita dari segala maut. Makanya dari sini kita harus tetap waspada. Dalam kesatuan itulah melalui doa dan janjian kita memohon kepada Allah agar Dia datang membantu kita, memberkati segala usaha kita, segala perjuangan kita, agar kita diselamatkan dan dilepaskan dan dapat melanjutkan segala perjuangan kita yang tanggung. Bahkan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, capailah itu semua untuk membangun kehidupan yang damai sejahtera. Maka jangan lupa bersoraklah bagi Tuhan untuk segala titik lemahmu, untuk segala hidupmu yang merasa kamu tidak dapat bangkit, tetapi ingatlah Tuhan menorehkan tangannya, Tuhan memberikan tangannya untuk menyelamatkan kita. Maka jangan lupa untuk saudara-saudari, begitu juga dengan saya, marilah kita bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan sekalipun kita tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak sama sekali pun tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, begitu besar Tuhan kuasa-Mu kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Tuhan Yesus, untuk segala perjuangan kami Tuhan, untuk tangan-Mu yang Kau torehkan, kami letakkan Tuhan perjuangan kami pada tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami bersorak-sorak memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, hidup kami, Engkau yang menuntun kami. Biarlah Tuhan kehendak menjadi kehidupan kami Tuhan. Untuk ayat firman Tuhan yang menyapa kami dalam 1 Tawarik 31 ayat 16 ini Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap bersorak memuji nama-Mu. Di titik lemah kami sekalipun Tuhan Yesus, kami yakin Engkau hadir untuk memberkati kami. Tuhan Yesus, ampunkan kami dan dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.